Kali ini gue kedatangan tamu dari beberapa partai, yaitu dari Golkar, PAN, dan juga P3. Tapi kali ini gue nggak ngomongin soal koalisi Indonesia Bersatu maksud gue, tapi gue akan ngomongin soal politik anak muda. Bagaimana politik anak muda di 2024 nanti, karena gue punya keresahan pribadi ya. Di 2019 tuh gue jujur aja agak trauma. Kenapa? Karena konten-konten yang gue lihat di medsos, di pemberitaan itu nggak banget. Kita disajikan oleh konten-konten yang bernuansa negatif, hoax, fitnah, terus juga ada pembelahan partai baik, partai buruk gitu. Nah, itu gue nggak mau terjadi lagi. Dan gue harus nanya ke siapa? Gue harus nanya ke partainya. Bagaimana sih kebijakan partai itu untuk mengantisipasi hal seperti itu agar tidak terulang lagi? Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung aja klik tombolnya di bawah ini, subscribe dan nyalain langsung loncengnya. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue kedatangan tamu dari Partai P3. Bro. Dari P3, Bang Najib. Najmi. Oh, Najmi. Najib mah. Perlu diedit apa nggak usah? Nggak usah. Apa minta maaf aja? Maaf. Ah. Bang Najmi. Oke. Yang kedua ini ada dua Sri Kandi dari Partai Golkar. Oke. Mbak siapa? Langsung aja kenalin dirinya. Aku Rista, perwakilan dari Golkar Milenial. Dan satu lagi. Aku Alia Laksono, perwakilan dari kader muda Partai Golkar. Nah, yang satu lagi yang paling ujung, ini pernah juga gue wawancara. Itu adalah, sebutin dong nama. Oh, siap. Halo, Rizky Aljupri dari Partai Amanat Nasional, PAN. Oke, boleh dong, tepuk tangannya untuk kita semua. Nah, ini seperti yang gue bilang tadi ya, gue penasaran bagaimana sih strategi partai ke depannya untuk mengantisipasi politik-politik yang bisa dibilang tuh bikin demokrasi itu jadi kurang sehat gitu ya. Ini kemana dulu? Gue juga bingung nih, ada 4. Ladies first. Oh, ladies first. Nah kalau kalau kayak Golkar kan gue tahu nih sapaan. Golkar, PAN kan gue tahu kayak saudaraku Rizky. Nah itu kalau Golkar apa nih gue nyebutnya nih? Apa ya? Aduh. Apa? Sis. Enggak sih. Enggak ada. Enggak, itu beda warna. Oh, PDI. Beda warna ya? Itu PDI U20. Oke, Mbak aja ya. Iya. Oke, Mbak Alia. Mbak Alia, gimana sih strategi dari Partai Golkar untuk bisa nih mengantisipasi gitu, agar mungkin dari teman-teman dari Golkar juga jangan sampai mengeluarkan kata-kata atau konten-konten yang bernuansa itu negatif gitu. Nah, dari Partai Golkar sendiri itu gimana? Kalau dari Golkar sendiri, salah satu program yang baru diluncur beberapa tahun kebelakang ada namanya Golkar Institute, yaitu sekolah pemerintahan dan kebijakan publik. Dan di situ para peserta-pesertanya itu comprised of anak-anak muda yang berdatangan dari berbagai macam lini dan background. Bisa siapa aja, nggak harus yang sudah masuk ke Partai Golkar yang baru mau bergabung gitu. Gue bisa dong? Bisa dong, literally bisa siapa aja. Oh gitu, bisa? Bisa. Yang penting anak-anak muda dan ada interest terjun ke dunia politik bisa bergabung. Dan di situ belajar banyak hal dari bukan saja sisi kebijakan publik, tapi leadership, kepemimpinan, terus materi-materi tentang kebangsaan, tentang toleransi. I see. Ya, dan aku rasa hal-hal seperti itu sangat penting bagi anak-anak muda untuk benar-benar paham biar nggak mudah ke expose sama politik identitas yang membanjiri media di tahun 2018-19. Ya, dan juga di Partai Golkar kan kebetulan enaknya tuh banyak banget organisasi, partai organisasi. Dan di situ di dalam organisasinya sendiri juga banyak pembekalan untuk para kadernya untuk menyiapkan mental menghadapi pemilu 2024. I see, oke. Nah, ini kalau siapa? Mbak Rista. Ini Mbak Rista juga masuk dalam Golkar Milenial ya. Nah, itu bisa
ceritain gak sih itu ngapain aja sih di sana? Golkar milenial aku lebih ke konten creator sih. Jadi beberapa kreator. ya konten creator. Kirain nongkrong doang. Nggak konten creator di sosmed gitu. Kita mempromosikan mengenai Partai Golkar. Ah sih kayak gitu. Berarti itu masuk dalam ini ya apa namanya? Maksudnya itu kayak simpatisan Partai Golkar lah ya? Ya, gitu. semacam influencer, kumpulan-kumpulan influencer buat membantu mempopulerkan program-program partai seperti IKTA. Oke, jadi mungkin ya kalau bisa gue tangkap sih dari milenial Golkar ini, anak-anak muda isinya dapat pembekalan tadi ya soal wawasan kebangsaan, toleransi, dan itu salah satu strategi dari Golkar ya. Oke. Nanti kita akan ikut sih Golkar Institute, tapi nanti di bulan Juni kita yang next batch-nya. Oke, mantap. Nah, sekarang gue ke partai P3, ini ke Pak Yakut. Maaf lagi. Itu dasarnya apa ya? Itu dasarnya apa ya? Ya, mungkin ada hubungan keluarga gitu. Sorry, gue klarifikasi, gue bukan dengan beliaunya. Oh gitu. Risetnya kayak diperbaiki dulu. Gimana bro? Kira ini editing kalau salah. Thank you Mas Remy. Oke. Sebelumnya gue Najmi, Oke. bukan yang lain. Gue saat ini diamanahi sebagai sekretaris wilayah P3 DKI Jakarta. Oh, wah. Nah, jadi benar gue sepakat bahwa salah satu yang kena imbas banyak lah ya terkait politik kebencian itu ya salah satunya partai gue P3. Tapi gue pengen berangkat dengan riset yang baru dikeluarkan dari para sarjana kita sebenarnya yang mostly mereka dari OSI. Itu di tahun 2022 ada salah satu karyanya yang memang mengatakan bahwa negara kita nih mengalami adanya kemunduran demokrasi atau bahasa mereka tuh regresi ya. Bahaya itu. Nah, salah satu akibat dari regresi itu sendiri adalah polarisasi. Benar yang tadi Bro bilang. Benar. Nah, polarisasi ini kan Gue udah jadi kader PSI. oh iya, sorry. Apa ya? Gue nyebutnya apa ya? Nggak bercanda. Kanjeng. Nah, ternyata ya itu polarisasi sendiri itu berangkat dari unsur-unsur kebencian gitu ya. Kalau gue sih meyakini banget lah kita yang di sini muda itu enak banget. Kalau emang udah benturannya nih soal apa berbasis kebencian gitu ya, berbasis like and dislike. Justru kalau kita di P3 sendiri politik identitas itu pasti. Kita itu kemana-mana bawa identitas masing-masing. Ada yang bawa identitas budaya, ada yang bawa identitas suku, bawa identitas agama sekalipun. Tapi jangan dilupakan soal, kalau bahasa kami itu dakwah bilhal. Apa tuh? Politik jalan keluar. Jadi lu jangan cuma nyeret-nyeret agama lo apa, culture lo apa, etnis lo apa, tapi harus bisa menjawab apa sih yang sebenarnya masyarakat butuhkan, terutama kita-kita yang ada di politik, yang memang setiap hari itu ada di sentuhan-sentuhan publik gitu ya, masyarakat. Jadi jangan dilupain itunya. Oke. Nah, kalau dari P3 sendiri itu waktu nih kena serang nih, ya kan? Terutama apalagi tadi lu di DKI kan? Iya, di Wah, DKI. itu berasa banget sih kalau menurut gue ya. Kena sih. Berasa banget. Itu gimana Kenanya sih? di hati, Mas. Aduh. Itu gimana tuh mengantisipasinya tuh? Iya, antisipasi pastinya kalau di generasi kami, di generasi muda, tadi Golkar punya Golkar Institute, kami juga ada lembaga yang namanya Sekolah Politik. Sekolah Politik ini sendiri tidak hanya membahas soal historis. Jadi gini, kalau misalkan anak muda pembahasannya itu kadang-kadang kan mereka nggak paham sejarah. Lu ada di P3, lu tahu nggak P3 tuh kayak gimana? Iya. Lu tahu nggak pendiri P3 bahkan siapa? Azas P3 itu seperti apa? Nah, di Sekolah Politik ini membahas tuh, benar-benar ngulitin dari segi antar rezim gitu ya, dari sampai P3 terbentuk sampai hari ini. Selain itu juga membahas soal bagaimana strategi anak-anak muda ini muncul, perangnya itu perang gagasan. Ah iya. Oke. Jadi di tadi sekolah politik itu juga diajarin nggak tuh itu bagaimana? Tadi kan kalau ini ada wawasan kebangsaan gitu ya, pengantar Pancasila. Betul. Nah itu juga ada nggak kayak gitu? Pasti, karena kalau dalam yang gue paham ya, yang gue paham
sekarang ini kan satu-satunya partai yang tersisa berasas Islam itu P3. Oh, declare tuh ya? Iya. Gue nggak tahu malah. Berasas Islam. Jadi kami memahaminya bahwa Islam dengan Pancasila pun suatu hal yang beriringan, berkelindan gitu. Karena ini ibarat dua mata uang yang tidak saling terpisahkan lah. Nilai agama harus sejalan dengan nilai kenegaraan atau kebangsaan. Mantap. Oke, dari P3 kita nyebrang ke ujung sana, ke PAN. Oke, saudaraku Rizky. Siap. Nah, itu gimana? Tadi kan udah dari Golkar, dari P3. Gimana untuk mengantisipasi agar di 2024 nih, terutama untuk pemilih pemula dan Gen Z, itu bisa dapat iklim demokrasi itu yang sejuk, dapat edukasi demokrasi itu yang enak. Nah, itu gimana PAN caranya untuk menghadapi tantangan itu, bro? Oke, kalau di kita untuk internal dari Partai Amanat Nasional melalui Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum kami, kita coba lebih memberikan porsi yang lebih besar kepada pengurus-pengurus muda milenial, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai di tingkat pusat. Kami harapkan dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada teman-teman milenial, partai ini bisa perlahan, pelan-pelan, istilahnya rebranding atau reform internal partai kita. Jadi kan kalau orang yang mengenal Partai Amanat Nasional, mungkin dulu adalah partai yang lahir dari rahim reformasi, pergerakan, itu tetap nggak kita tinggalkan. Tapi dengan adanya milenial sebagai wajah baru, itu kita coba sedikit demi sedikit merubah wajah partai kita. Itu untuk internal. Nah, untuk eksternalnya ya, walaupun Mas Remy tadi di awal bilang kita nggak akan bahas koalisi, tapi ada sih memang upaya dari Ketua Umum kami, Pak Zul, untuk bagaimana caranya di 2024 itu sebisa mungkin calon presiden dan wapresnya itu tidak lagi dua. Karena sedikit belajar dari sejarah, ketika di Pilpres 2004 dan 2009, kita lihat ketika calonnya itu 3 atau lebih, bahkan sempat 5 ya dulu, itu polarisasi yang seperti Mas Remy bilang, perpecahan tidak sekental yang kita rasakan di 2 Pilpres terakhir. Dan kita cukup menerima akibatnya ketika Pilpres 2014 misalnya. Ketika itu Ketua Umum kami saat itu menjadi cawapres. Walaupun saat itu belum berhasil kalah, tapi dampaknya itu kita rasakan sampai hari ini, di mana polarisasi dan perpecahan itu masih ada. Jadi itu yang kita coba pelan-pelan kita tangkal lah, Mas Remy gitu. Oke. Jadi selain membuat kontestasi pemilihan presiden itu menjadi mungkin 3 atau 4 pasangan, itu ada nggak sih strategi spesifik gitu ya, selain tadi ada kader milenial dan segala macam, itu untuk ngasih tahu gitu ke partai, kalian itu nggak boleh nih kayak begini gitu. Kita nggak boleh nih untuk mengkotak-kotakan gitu segala macam. Dalam setiap kunjungan Pak Zulkifli Hasan ke daerah-daerah selalu ditekankan bahwa tadi misalnya Mas Najmi udah bilang P3 itu apa. Begitu juga dengan kami di PAN, Pak Zul selalu mengingatkan PAN itu apa. PAN itu adalah partai tengah yang inklusif untuk semua kader, semua golongan masyarakat, lapisan masyarakat. Jadi kalau misalnya nih Pak Zul selalu bilang, kalau ada perempuan yang belum pakai jilbab, boleh nggak masuk PAN? Boleh sekali. Bahkan kalau guyonannya Pak Zul tuh pernah agak disentil sama Bu Zul. Kenapa? Pernah ada yang datang ke acara PAN tapi pakai pakaiannya you can see misalnya. Tapi kita coba buka diri segala. Ya lu nggak boleh lu masuk PAN. Apa? Dia nggak boleh masuk PAN. Boleh dong, boleh. Tapi kan udah Golkar, kita hargai. Maksudnya kalau teman-teman milenial lain yang belum berpartai dan ingin misalnya pengen tahu, boleh nggak ya gue masuk PAN? Padahal kan gue belum berjilbab nih misalnya. Boleh, kita coba terbuka begitu. Yang penting tetap sopan ya pakaiannya. Iya betul. Dan yang laki-laki pun begitu. Misalnya contoh, ada salah satu anak muda pernah approach saya tahun lalu, dia pengen berpartai, mau masuk PAN. Tapi pertanyaannya lucu, bro, tapi tubuh gue ini tatoan semua, boleh nggak? Oh boleh. Kebetulan langsung saya ajak ketemu Pak Zul. Ya akhirnya sekarang dia aktif di dalam kepartaian. Contoh kecilnya begitu. Kirain, langsung ajak gitu untuk hapus tatonya. Enggak. Sakit bro kalau itu. Hapus tato gratis. Iya. Kayak gitu ya. Tapi gue bakal bingung kalau tatonya Ka'bah. Oh enggak, itu nggak bukan. Dihapus apa enggak? Saya kalau tato harus langsung gue telepon Mas Najmi, Mas P3 nih. Gitu. Kali ini juga gue mau tanya nih kepada teman-teman dari partai, dari PAN, Golkar, dan juga P3.
sebenarnya mereka itu lagi concern di apa ya, isu apa sih gitu, dan tantangannya itu ke depan itu apa aja gitu. Dan mungkin di tiap partai itu ada concern yang berbeda, mungkin PAN concern di ekonomi, atau Golkar concern di apa namanya infrastruktur, mungkin P3 juga punya isu sendiri. Nah ini gue pengen tahu sih. Ke Bang Nazmi dulu ya. Boleh. Oke, Bang Nazmi, tadi yang kayak gue bilang itu P3 itu ngerasa punya tantangan apa sih ke depan gitu ya, dalam hal ya artian yang positif lah untuk bangsa dan negara. Iya. Gitu. Pertama tadi yang kita sama-sama singgung dan bahas bersama soal polarisasi. Oke. Soal polarisasi tadi juga dicuitkan bahwa ya barangkali meskipun ini kita nggak mau ngebahas ya, Ya. Koalisi Indonesia Bersatu, Beringin, Surya Alam, dan Baitullah ini, yaitu bagian dari upaya partai kami juga menghindari dari dikotomi dan pembelahan masyarakat. Dan P3 sendiri itu ingin membangun wajah yang inklusif. Oke. Kita itu punya 4 segmen setidaknya. Yang pertama itu umat, yang kedua itu kalangan duafa, ketiga itu ibu, perempuan, dan keluarga, dan yang keempat baru anak muda dan netizen. Nah, gue sendiri mungkin perwajahan dari yang terakhir ya, anak muda. Umat. Mudah-mudahan bukan yang duafa, mudah-mudahan. Apalagi yang perempuan, ibu, dan keluarga, karena gue bukan perempuan, gue bukan ibu, dan gue belum berkeluarga. Oke. Gitu. Oke. Artinya kode ya mungkin ya. Jadi gue sebagai ada salah satu segmen target dari partai P3 sendiri ya merasa bersyukur bahwa iklim yang partai tua ini bawa saat ini tuh sejalan dan senafas. Utamanya gue sendiri ngerasain diberikan porsi yang cukup besar, cukup strategis, bagaimana seorang anak muda ada di posisi yang bisa dibilang cukup sentris ya, Strategis. cukup strategis di Oke. DKI Jakarta. Artinya itu adalah pembuktian bahwa P3 sendiri sudah mulai berbenah. Oke. Jadi P3 kalau gue bahasain itu bukan lagi partai orang tua. Oke. Meskipun isinya para kiai, ulama, habaib, dan Ka'bah itu adalah pengejawantahan dari orang bagaimana beribadah gitu ya, orang-orang alim. Kalau gue bilang anak-anak muda sendiri kalau emang istilahnya yang masih banyak dosa, banyak khilaf, tujuan lo ya ke Ka'bah. Kiblat lo masih ke Ka'bah, lo menghamba ke Ka'bah. Jadi itu bagian dari upaya rebranding dari partai kami sendiri. Oke, maksud lo tadi bilang lo masih banyak dosa ya, lo harusnya ke Ka'bah, jangan lo ke Beringin atau bahkan ke Matahari gitu. Enggak. Kalau itu bahasa internal masing-masing. Ada juga mungkin jokes gua, ini bursa transfer dari keluarga Mas Jupri juga kan ada ke keluarga gitu? kami. Ada. Almarhum Haji Lulu. Almarhum Haji iya, Lulu, iya, misalkan iya. beliau sendiri yang menggayat gua ke DKI. Oke. Jadi yang tadinya penyembah matahari balik ke penyembah kiblat. Gitu. Jadi kiblatnya diluruskan. Itu mungkin internal joke saja ya. Tapi di luar dari upaya-upaya internal itu ya pastinya kami membangun iklim demokrasi yang inklusif. Kami juga berusaha bagaimana setiap ruang-ruang itu diberdayakan semestinya. Benar. Aduh, gue masih ketawa. Gitu, Bro. Bercanda ya, Bang saya. Gak apa-apa. Iya. Bang Jupri. Bener lo. Lu masih berdosa lo. Bener lo. Lu juga berdosa lo ke Ka'bah lo. Hukum Islam. Jadi kalau nggak mampu ke Mekah, ya minimal ke P3 dulu gitu. Minimal. Ada program umroh gratis. Bisa dibicarakan. Bicara. Umroh gratis bener. Oke, Itu bukan janji politik ya? Bukan ya? Gua clearin dari sekarang. Nanti gua ditegur sama Pak Ketum. Bro lagi, astagfirullah. Saudaraku. Saudara. Oke, gak apa-apa bro juga. Kan manggilnya saudaraku. Iya. Oh, Saudara keluarga. lucu. Gitu makanya. Kalau P3 Cute, punya cute. apa? Macem-macem Sapaan sih. apa? Kiai. Kiai. Kalau Berat budaya- kali. Oke, Ki. Gimana? Apa namanya concern PAN itu untuk kedepannya itu apa sih? Dan tantangan nih menurut PAN itu apa? Kalau tantangan pasti ada internal, eksternal. Oke. Kalau internal dulu, singkatnya, kita kan memang sempat melalui, ya kita sebutnya badai internal lah. Oke. Ketika kongres kita terakhir, di mana salah satu dampaknya adalah salah satu founding father kita,
yang saya juga masih hormati, kita semua hormati, ayahanda Pak Amin Rais itu memutuskan untuk keluar dari Partai Amanat Nasional dan membentuk partai politik baru. Oke. Tentu itu pilihan politik beliau, kita hargai sepenuhnya, tapi ya itu tidak kita pungkiri jadi tantangan internal yang utama 2 tahun terakhir. Tapi alhamdulillah setelah itu kita coba berbenah juga, kita rapihkan struktur organisasi di internal mulai dari kabupaten kota, setiap provinsi sampai pusat. Jadi kita harapkan by next year itu tantangan internal itu bisa kita mitigasi. Nah, kalau yang untuk eksternal dari Pak Zulkifli Hasan itu sangat concern dengan isu-isu ekonomi sebetulnya. Karena beliau melihat bahwa sebetulnya kalau kita lihat ya pengalaman pribadi kita, baik saya individu sebagai caleg ataupun kawan-kawan yang juga maju di pemilu sebelumnya, terkadang rakyat kita itu nggak begitu peduli bapak atau ibu itu ngomong apa. Yang penting bahasanya apa yang bisa bapak ibu berikan kepada kita, apakah itu dalam bentuk bantuan langsung maupun dalam bentuk program jangka panjang. Dan program jangka panjang yang paling sering kena di hati mereka adalah program ekonomi, nggak bisa kita pungkiri, yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di lapangan. Dan itu nggak selalu misalnya, oh itu politik uang ya, diberikan uang misalnya 50.000 atau 100.000, nggak juga. Terkadang mereka ingin misalnya ada program di mana anaknya bisa sekolah sampai jenjang perguruan tinggi, tapi bisa dibantu dijembatani oleh perwakilan rakyat yang mereka pilih. Nah itu menjadi tantangan utama sih menurut saya. Oke, jadi lebih ke ini ya, kebutuhan masyarakat ya? Jadi kalau kebetulan saya sekarang dapat amanah di DPRD Kota Tegal, biasanya keluhan masyarakat tuh nggak jauh-jauh dari pendidikan, kesehatan, sama kalau jalannya rusak atau salurannya mampet di depan rumah. Itu aja, jarang yang misalnya minta yang macam-macam tuh jarang kok. Di mana? Di Kota Tegal kebetulan. Kota Tegal. Oke, tadi pendidikan, kesehatan, sama ya mungkin kalau bahasa karena infrastruktur ya. Kalau saya paling sering dapat keluhannya kalau nggak jalan rusak, saluran mampet. Oke, gue kira dia bakal ngomong soal itu lapangan pekerjaan. Ternyata orang-orang di Tegal udah punya pekerjaan semua ya? Semua belum, tapi kalau saya lihat ya level entrepreneurship-nya lumayan tinggi. Kita bisa lihat walaupun kita sekarang lagi shoot nih di Gedung Avoy di Jakarta. Tadi saya lewat minimal 5 warteg ada kali on the way ke sini. Jadi kan jiwa entrepreneurship orang Tegal itu cukup tinggi kalau saya lihat. Jadi ya mungkin setiap masalah pasti ada apa ya, ciri khasnya tersendiri lah. Iya. Oke, kalau gitu nanti mungkin saudaraku Rizky bisa buka warteg juga di sini. Atau kita nongkrong di warteg kali ini. Oke, sekarang kita ke Partai Golkar. Mbak Alia, gimana nih tantangan permasalahan-permasalahan apa aja yang jadi concern-nya Golkar itu untuk ke depan nanti? Banyak lah ya yang sama Partai P3 sama Partai PAN. Golkar sebagai salah satu partai yang paling tua dan masih aktif di Indonesia juga memiliki isu dengan image atau citra yang sangat tua di depan masyarakat umum. Karena zaman dulu kan yang aktif di Golkar yang sekarang udah tua kayak kakek-kakek kita gitu kan, generasi itu yang dulu aktif di Golkar. Kalau Golkar apa panjangannya? Golongan karya. Golongan karya? Iya. Iya. Ini ada klimaksnya nggak nih kayaknya mau jokes gitu. Soalnya nggak tahu beneran. Enggak, gue nanya ke bapak gue dulu kan, gue waktu kecil ya nanya. Terus waktu pas pemilu, gue nanya ke bapak gue, Pak habis dari mana? Dari TPS. Terus milih siapa? Oh, Partai Golongan Karyawan. Jokesnya itu, oke. Gue pikir punchline itu. Diwajibkan gitu kan. Tapi kalau sekarang lebih terbuka. Jadi intinya walaupun mungkin di orang awam banyak mikir Golkar tuh kayak old people. Tapi buktinya internalnya banyak anak-anak muda nih yang dikasih posisi, dikasih jabatan yang bagus, sesuai kapasitasnya masing-masing, dan di situ bisa berkarya dan berkontribusi. Tantangannya jadi meningkatkan keterwakilan perempuan, keterwakilan anak muda, karena dibutuhkanlah perspektif-perspektif dari perempuan, dari anak muda, dan ide-ide yang segar dan inovatif di eksekutif maupun di legislatif. Dan kalau di DKI sendiri, karena saya juga aktif di DKI, kebetulan memang perwakilan perempuan di Golkar masih jauh di bawah
ekspektasinya. Oke. Jadi di situ di mana di bawah kepemimpinannya Bapak Erlangga Hartarto didorong anak-anak muda yang terutama yang perempuan yang memang capable untuk mengisi kursi-kursi caleg gitu, dan semoga bisa lah lolos gitu. Ya, kita doakan Terus, lah. Ya, dan juga dari internal Golkar juga sama kayak PAN, ada konflik internal dan konflik eksternal. Kalau salah satu challenge internal yang saya lihat sendiri dan saya rasakan sendiri itu dari di bawah kepemimpinan Bapak Erlangga, beliau sangat mementingkan manajemen organisasi. Oke. Jadi di Golkar itu kan ada sayap partai, ada organisasi yang menciptakan Golkar dan yang diciptakan oleh Golkar. Dan di organisasi itu sendiri ada yang organisasi kepemudaan, ada yang sudah nggak muda lagi. Nah itu semua dirapihkan. Pernah muda, Mantan muda ya. Itu semua dirapihkan dan semua orang dikasih porsinya masing-masing. Jadi semua orang ada panggungnya untuk berkarya, berkontribusi gitu. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, tadi udah dari Alia. Sekarang gue mau tanya ke Mbak Rista. Rista bener ya? Iya, betul. Oke, Mbak Rista, itu tadi udah dijelasin sama Mbak Alia. Ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin dari sisi milenial Partai Golkar itu kayak apa nih tantangannya? Ya, jadi kan dari sisi milenial dan juga Gen Z belum ada yang masih banyak lah yang belum tertarik mengenai politik. Nah, jadi kita tuh bertugas untuk mempromosikan di sosial media karena masih banyak banget kayak anak-anak muda yang belum tertarik gitu. Jadi dengan kita promosiin, oh ternyata Pak AHA banyak ngasih bantuan BLT ya, Risa dan yang lain. Jadi kita lebih mempromosikan aja sih. Oke, jadi kalau untuk agar banyak yang tertarik untuk di politik. Oke, I see. Jadi soft selling dari karya dan kontribusi. Enggak, itu hard selling menurut gua. Ya selling lah pokoknya. Tapi memang banyak yang nanya loh, banyak yang nanya loh di masa kan kita bantu broadcast juga, terus dari gitu kita juga banyak bantu di sosmed juga tuh banyak yang nanya, emang bener ya gimana sih caranya? Enggak, emang harus milenial gitu ya? Milenial sih. Gua Gen Z. Gua Gen Z. Oh, milenial dan Gen Z. Oh gitu. Ya. Oh, bilang Pemilih dong. pemula. Jadi harusnya millennials. Iya, boleh. Millennials kan? Iya. Nah, Aturannya namanya namanya. Centennials. Nama generasi Centennials. Benar. Oke, ini kita masuk di sesi yang ketiga dan gue jujur aja, gue penasaran. Ini kalian temenan ya? Pernah nongkrong nggak? Ya tergantung lah ya. Oke. Belum akan insya Oke. Allah. Nggak. Ini kan kalau setahu gue ya, karena beberapa kali gue pernah lihat kalau ada kader partai itu suka juga nongkrong gitu sama kader partai lain. Nah, gue pengen penasaran gitu. Apa sih yang mereka omongin? Apakah masih bawa-bawa soal permasalahan partai? Wah, itu kemarin kader lu tuh ada ngecengin ketum gua kayak gimana gitu, atau ya udah nongkrong aja bahas Korea gitu, atau bahas apa gitu, bahas Netflix. Nah, gue penasaran nih dari siapa dulu nih? Tadi nih udah. Oh, ke Rizky tadi. Siap. Belum ya. Nih bro, lu kalau nongkrong nih sama teman-teman partai politik lain, nah itu ngomongin apa bro? Masih ngomongin politik apa di luar politik? Tergantung nongkrongnya sama siapa sih bro. Karena kalau misalnya nongkrong di internal sama teman-teman dari daerah, pengurus PAN, ya memang nggak bisa dipungkiri lebih banyak ngomongin soal politik, konsolidasi, persiapan pencalekan. Karena kan kita juga jarang ketemu sama mereka, dan sekalinya mereka ke Jakarta itu mereka pasti menggunakan kesempatan itu untuk bertukar pikiran soal kepartaian. Biasanya minta wejangan. Ya, Mas misalnya di daerah kami, apa? Minta rekomendasi. Ada juga yang seperti itu. nggak Minta dipungkiri. arahan lah, minta arahan. Karena kan ya memang kan teman-teman dari daerah membawa karakter permasalahan masing-masing yang berbeda dari setiap daerah. Misalnya kalau Bali kemarin tuh banyak banget yang komplain mengeluh soal pariwisata. Tapi alhamdulillah kan for the past couple of months udah membaik nih. Tapi kalau misalnya teman-teman dari daerah lain mungkin punya masalah sendiri-sendiri. Tapi kalau sama teman-teman yang seumuran justru biasanya ngomongin politiknya bentar bro. Paling 5 menit 10 menit. Sisanya ya curcol-curcol soal cinta, percintaan lah, soal bisa kegalauan yang lagi terjadi. Kayak Rizky lagi galau. Atau enggak. Enggak, jadi ya justru itu jarang bisa. Biasanya paling 5 menit 10 menit. Misalnya ngomongin soal ini kan kita kebetulan lagi di dalam koalisi yang bareng-bareng dengan P3 dan Golkar. Ngomongin soal KIB, tapi palingan 5-10 menit aja. Sisanya ya mungkin nanya soal Alia gimana kabarnya gitu. Habis nanya kabar?
Udah itu aja bro. Udah. Apa kabar? Udah diem aja. Oh enggak, ya pasti kan ya ngalir sih bro, mencair aja gitu. Oke. Oke, ke Mbak Alia sama Mbak Rista. Ini Kalau aku nongkrong- kenal Rizky kan udah dari zaman kuliah. Iya. Jadi emang kebetulan, yang bahasannya memang Oh, udah di lebih Amerika juga? tapi luar beda biasa. state. Cuman Oke. ya kenal lah intinya dari beberapa kegiatan. Jadi emang bahasannya Mantan, udah mantan. iya kali. Tapi gue ada cerita tentang Rizky. Tapi nggak sama gue, ada sama orang. Ya kali ini natural banget. Ya kali. Kayaknya seru deh kalau dibuka sekarang. Nah, nanti ceritanya off cam. Enggak terus. Iya, kalau sama Rizky kan udah kenal lama, jadi ya obrolannya mungkin lebih luas, lebih nggak formal lah. Oke. Kalau sama Rista aku kenal baru, cuman nggak dalam konteks perpartaian. Oke. Ya karena di WBI kan, Warisan Budaya Indonesia itu Oke. organisasi campur lah, ada anak muda sama non muda juga ada. Tapi campur kalau di situ. nongkrong sama teman-teman partai gitu, Kalau- selain Rizky lah Iya. gitu. Kalau teman-teman eksternal partai yang aku udah kenal bukan karena berpartai, yang ngobrolnya santai aja ngalir tentang Oh, apapun oke. urusan perempuan lah gitu. I see. Tapi kalau teman-teman di dalam partai campur juga sih, karena kan kita Oke. udah kenal lama ya, udah minimal satu periode nih bersama. Oke. Jadi kayak apa aja bisa, maksudnya dari yang kayak yaitu curhat, curcol apa segala Oh, macem, oke. sampai ngomongin tentang pekerjaan atau apa. Oke, I see. Tapi kalau ngomong sama orang non partai gitu, kayak MLM gitu gak sih, kayak masuk dong gitu partai gue? Enggak. Kalau ya? kalau Enggak. aku pribadi, Ah. kalau kita di Golkar jarang kayak ngegolkar yuk bareng gue gitu, nggak Oh, pernah kayak gitu. oke. Ada Karena yang ngegojek gitu. iya, karena belum tentu semua orang mau kan Oke. langsung masuk ke partai gitu. Oke. Jadi kita lebih kayak ayo berorganisasi, karena kalau di Golkar kan organisasinya tuh banyak banget. I see. Jadi kalau aku aktif di AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, itu salah satu organisasi kepemudaan yang didirikan sama Golkar. Nah, dari situ aku ngajak teman-teman buat aktif. Intinya kumpul-kumpul anak muda yang santai-santai aja. Aku nggak ngajakin mereka serius berpartai atau apa, bener-bener kayak nyantai aja. I see. Dan dari situ baru belajar. Gitu. Oke. Mantap. Nah, ini ke P3 nih. Gue suka nih sama jawaban-jawaban ini. Gue karena gue kiblat, gue Ka'bah, jadi tertarik gue jadi. Gimana bro? Kalau nongkrong sama teman-teman partai itu masih kebawa gak sih ini euforia politik? Apa udah santai aja gitu? Sama internal partai atau Ya, dalam multi partai nih? sama internal partai, terus juga sama lintas partai gitu. Iya, pastinya yang pertama gua ingin yakinkan, politisi juga manusia. Oke. Iya, politisi juga butuh ruang-ruang relaksasi. Jadi artinya nongkrong itu adalah kebiasaan yang memang pastinya politisi itu selalu jalankan gitu. Cuma nongkrongnya ini ngebahas apa? Tergantung. Kadangkala ya kita kan diajarin bagaimana kita nggak lupa diri, nggak lupa menempatkan diri, dan nggak lupa membawa diri. Nongkrong sama siapa juga pembahasannya akan tergantung kan. Kalau nongkrong-nongkrong yang anak muda gitu ya, kita minimalisir lah pembahasan-pembahasan yang sekiranya menguras energi gitu ya. Soal politik, soal konflik, soal apapun lah yang bau-baunya nih kayaknya kalau dilanjutin kita bakal beda nih. Waduh. Cuma gue di satu sisi mengapresiasi anak-anak muda yang terjun ke politik itu kan mikirinnya bukan mikirin tongkrongannya sendiri, bukan mikirin diri sendiri, teman-teman sendiri, tapi udah dilatih gimana mikirin masyarakat, gimana dilatih mikirin umat bahasanya mungkin. Jadi medium berpolitik itu adalah pendewasaan diri juga bagi kita-kita yang muda. Bagaimana kita ditempa, lu nggak cuma harus mikirin tongkrongan lu, tapi lu juga harus mikirin gimana nih arah bangsa kita nih akan membawa kita ke 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan gitu. Kadang-kadang ada nongkrong-nongkrong yang mengerikan lah. Oh, gimana Bahasanya tuh bahasa-bahasa yang melebihi seriusnya mungkin para negarawan kita lah. Pokoknya bahasa-bahasa langit deh. Tapi ada jokesnya Bro Remi. Apa? Gimana? Kalau lagi nongkrong, udah jam sholat, kita harus ikut teman-teman P3. Tapi kalau misalnya butuh referensi buku perpustakaan, bisa ke PAN. Nah, Oke. Tapi kalau agak malaman mau ke Senopati atau Gunawarman, bisa menghubungi teman-teman Golkar.
Jadi jokesnya begitu. Itu Gue hanya bisa ketawa. nah, maksudnya apa? Senopati dan lain-lain itu apa? Apa? Identik Referensi dengan- tempat. Oh, referensi tempat. Iya, tapi kalau misalnya referensi Mas musola Nasmi dan nggak masjid usah sok terdekat, nggak tahu oke. gitu. Mas Nasmi nggak usah sok nggak tahu. Enggak, gue ngerinya kalau beringin tuh kan gue serem ke sana gitu. Angker banyak setan atau banyak apa. Beringinnya udah beringin friendly. Oh iya. Kali ya, jangan dilanjutin ya. Referensi tempat ngopi mungkin. Ya, kalau tempat ngopi, tempat yang misalnya untuk Iya. coffee shop ngerjain tugas, kuliah, Iya, boleh gitu. lah nanya ke PAN. Kita banyak referensi. Atau Oke. masjid-masjid yang Gue asik, juga banyak adem. referensi kok. Oh, banyak. Oke, udah. Ini gue curiga mantan emang. Iya. Kayaknya dari tadi personal banget. Kalau gitu kita geser acaranya. Langsung ini. Oke, enggak jujur. Pernah pacaran nggak sih? Kagak. Enggak. Sumpah, gue kenal dia udah emang udah Enggak, lama ini dari bakal pas ini ya, di Amrik. ditayangin. Jangan Enggak jadi, dong. nggak apa-apa. Enggak. Kan masa lalu yang penting Oh kan. iya. Enggak, gue temenan beneran. Kenapa Oke. dari pas di Amerika? Oke. Wah, gue curiga kok temenan di Amerika gitu. Ya kenapa? Banyakan nonton film gua. Oke, begitulah obrolan kita, chit-chat kita sama kader milenial partai, Rizky Aljupri, Mbak Alia, Mbak Rista, dan juga Bang Najmi. Bener kan? Benar. Oke. Nah, nanti sebelum gua tutup, gue pengen denger nih closing statement dari mereka tentang apa yang kita bahas kurang lebih ya setengah jam inilah soal politik identitas, partai baik, partai buruk, dan gue pengen denger juga komitmen mereka untuk menjaga toleransi antar umat beragama dan juga menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia sampai 2024 nanti dan sampai seterusnya. Oke, dimulai dari ladies first. Ya. Hai teman-teman. Wah, Pesan aku bagi anak-anak muda, jangan takut untuk terjun di partai politik, apapun warna yang kamu pilih, nyamannya kemana, jangan takut karena kita sangat welcoming sama teman-teman yang baru, yang ingin belajar, ingin berkembang, jangan takut untuk bertarung, jangan berhenti haus mencari ilmu, cari mentor, cari teman-teman. Jangan lihat semua orang sebagai kompetisi, pokoknya jangan takut, ikut aja bergabung aktif di organisasi, dan apa lagi ya? Saling bergandengan tangan. Ya saling bergandengan tangan. nggak itu tadi komitmen untuk apa namanya? Oh iya. Iya, Apa tadi komitmen apa? komitmen untuk tetap menjaga persatuan dan Oh iya, kesatuan dan juga Padimana. anak-anak muda sebagai bentuk komitmen kita untuk terus menjaga keharmonisan. Ya. Dan koalisi dan enggak koalisi ya. Koalisi. Jangan koalisi, apa ya? Apa tadi? Enggak, Sinergi. komitmen dari Partai Golkar untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai iklim demokrasi di 2019 Oh iya, yang oke, iya. lalu. Dan ayo bagi lama-lama teman-teman jadi anak- jubirnya dia nih gue. dan jadi ayo teman-teman anak-anak muda kita berkomitmen, bergandengan tangan, bekerja sama, berkolaborasi untuk memaintain keharmonisan iklim demokrasi kita agar terus sehat, terus produktif, dan mengedepankan toleransi. Oke, tangan dulu. Sekarang ke Rizky dulu deh. Barista dulu dong, ada closing statement. Udah Gak apa-apa. ini, Oh, diwakilkan. Oke, Collab tadi, apa lo collab. mau lagi? Enggak, udah gua Oke. dari Halo teman-teman, gue Rizky Aljupri dari PAN mengajak teman-teman semua, terutama teman-teman milenial untuk coba enjoy politik. Kalaupun misalnya belum mau gabung ke partai, bisa mulai ikuti perkembangan dinamika politik yang terjadi di negeri kita tercinta. Karena bagaimanapun politik itu pasti ada dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari. Ya kalau pesan gue, politik dibawa asik aja, jangan terlalu serius-serius banget. Ada waktunya kita serius. Tapi di Partai Amanat Nasional kita coba membawa politik itu menjadi suatu hal yang mengasyikan. PAN terbuka untuk semua lapisan masyarakat, apapun latar belakang agamanya, budayanya, apapun latar belakang misalnya pergaulannya, kita sangat open. Ya kalau mau coba sok bijak, ya hidup ini singkat, buat apa serius-serius banget, buat apa dibumbui permusuhan, lebih baik perbanyak teman. Karena kalau pesan dari orang yang bijak, satu teman itu terlalu sedikit. Kebalik ya,
1000 teman terlalu sedikit, Iya. satu musuh terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, tambahin dikit lagi komitmen untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Oh, siap. Gitu, partai. Jadi kami dari Partai Amanat Nasional, dan saya juga yakin komitmen bersama dengan seluruh partai politik yang ada. Di sini ada teman-teman dari Partai Golkar, ada P3, komitmen kita sama. Terlepas dari persaingan yang sengit ketika pemilu, kita tetap berkomitmen menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, karena Indonesia ini terlalu mahal jika dikorbankan persatuan dan kesatuannya. Terima kasih. Oke, mantap. Terakhir dari Bang Nasmi dari P3, bisa Bang, kamera. Ya. Gue senang banget diskusi hari ini dengan Yang para ciwi-ciwi. para Sri Kandi dari Golkar dan juga dari abang gue di PAN, saudaraku, Wih, saudara. saudaraku dari PAN. Bergabung. Ngomong Hah? saudaraku gabung. Enggak, saudara dalam Seiman. iman, Ah, dalam bangsa. oke. Dan juga thank you buat VOI sudah memberikan ruang yang Foy. sehat. Foy. Oh, di bahasanya Foy. Foy aja. Foy. Thank you Terlalu buat. Amerika, VOI. Oke, Iya. thank you buat Foy Iya. yang asoy Yoi. udah memberikan ruang kita buat dialog. Karena tadi ngebahas soal nongkrong, Iya. budaya kita tuh selain nongkrong ada juga Apa? ninggalin pas lagi sayang-sayangnya. Aduh, astagfirullah. Cuma karena gue pengen konser di nongkrongnya, gue berharap anak-anak muda di antara kita, di antara yang nonton semuanya, ciptakanlah orang-orang hebat di tongkrongan-tongkrongan kalian. Bahkan kalau bisa jangan cuma politisi gitu ya, tapi juga calon-calon negarawan. Orang bijak berkata, politisi berpikir bagaimana pemilu selanjutnya, tapi seorang negarawan berpikir bagaimana generasi selanjutnya. Dan kami di P3 tentu selalu menjunjung tinggi bagaimana asas kebermanfaatan untuk masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu menebar manfaat. Dan juga thank you buat semua politisi, negarawan, dan juga di kalangan media, karena selain berurusan dengan konstituen, dengan partainya sendiri, ini adalah upaya untuk merawat demokrasi. Dan orang yang paling baik adalah orang yang mau merawat persatuan dengan pembangunan. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitulah tadi obrolan kita dengan kader milenial dari partai. Terima kasih saudaraku Rizky Aljupri dan juga Mbak Alia dari Golkar dan juga dari Mbak Rista, Golkar milenial, dan kader dari P3. Oke, bagi kalian yang belum subscribe Stetes, langsung aja bisa aktifin lonceng di bawah ini, klik tombol subscribe-nya agar kalian nggak ketinggalan konten-konten informatif lainnya. Gue Remy Herrera pamit. Merdeka!